Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi dari kelas 3D, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dalam mata kuliah Masail Fikih yang berjudul Wanita Karir. Konsep wanita karir serta kepemimpinan wanita dalam rumah tangga. Wanita karir yang disibukkan dengan bekerja di luar rumah sering diistilahkan dengan wanita karir. Istilah karir dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja, tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu yang lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Secara lebih jelas, wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan dalam waktu yang relatif lama untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Untuk berkarir berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian. Sehubungan dengan pokok permasalahan, yaitu tentang kepemimpinan wanita dalam rumah tangga, menurut hukum Islam, istri dalam keluarga juga termasuk sebagai pemimpin bagi anggota keluarganya, sehingga wanita sebagai ibu rumah tangga juga ikut memberikan pengawasan, memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan demikian, istri juga mampu menjadi pemimpin keluarga apabila istri mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah, tetapi suami tetaplah menjadi pemimpin keluarga berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif wanita karir. A. Dampak positif. 1. Dengan berkarir, perempuan bisa membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi dengan adanya perempuan ikut serta dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dalam keluarga itu tadi dapat ditanggulangi atau dapat dicukupi. Yang kedua, dengan berkarir, perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarga, utamanya kepada putra-putrinya, tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam karirnya, putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya. Dan ada dampak negatif. Yang B, dampak negatif. 1. Terhadap anak, perempuan yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak. Maka kalau tidak aneh, banyak yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, terhadap suami, dampak negatifnya yaitu istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa kelelahan. Dengan demikian, kemungkinan yang terjadi yaitu ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik, sehingga seorang suami tadi merasa kurang akan hak-haknya sebagai suami. Pandangan hukum Islam tentang wanita karir. Di dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. Maka dari itu, Islam sangat menjaga hak-hak perempuan. Apakah itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum generasi emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran agama Islam telah memulainya terlebih dahulu. Disinilah akhirnya muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer dengan disebut dengan wanita karir. Wanita karir memperluas dunia pengabdiannya bukan saja sebagai ibu rumah tangga, melainkan ada juga di tengah masyarakat dengan suatu jabatan politik atau publik. Ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, tetapi hal tersebut tidak menghalanginya berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata, tanpa melalaikan tugas ia sebagai seorang istri atau sebagai ibu rumah tangga. Baik, berikut ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, jelaskan konsep tentang kewajiban dan hak antara seorang suami dan istri.
yang dikaitkan dengan Quran surah An-Nisa ayat 34 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya, laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Pada dasarnya, kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban suami terhadap istri yang pertama mahar, kedua nafkah, pakaian dan tempat tinggal, ketiga menggauli istri dengan baik, keempat menjaga istri dari dosa, kelima memberikan cinta dan kasih sayang. Adapun kewajiban istri terhadap suami yaitu satu, taat kepada suami, dua, mengikut tempat tinggal suami, yang ketiga menjaga diri saat suami tidak ada di rumah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana multidimensi perempuan dan adakah fatwa MUI tentang wanita karir? Wanita dituntut pada tugas-tugas domestiknya yang tidak dapat dihindari, dan sebagai wanita harus melaksanakan beberapa peran yang dikenal dengan pancadharma wanita, yaitu A. Wanita sebagai istri, berperan tidak hanya sebagai ibu, akan tetapi wanita harus tetap bersikap sebagai kekasih suami. Yang B. Wanita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab harus memperhatikan kesehatan rumah, lingkungan, dan sebagainya tentang rumah tangga agar tercipta suasana yang aman dan damai di dalam anggota keluarga tersebut. Yang C. Wanita sebagai pendidik. Ibu adalah pendidik utama dalam keluarga bagi putra-putrinya, menanamkan rasa hormat, cinta, dan kasih sayang kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada kedua orang tua maupun masyarakat, agar kelak menjadi anak yang dapat dibanggakan. Yang D. Wanita sebagai pembawa keturunan. Sesuai fungsi fitrahnya, wanita adalah sebagai penerus keturunan yang diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang sehat jasmani, rohani, cerdas pikiran, yang memiliki tanggung jawab, luhur budi, dan terpuji akhlaknya. Yang E. Wanita sebagai anggota masyarakat. Pada masa pembangunan ini, peran wanita diusahakan untuk meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Dan fatwa MUI, ada data yang ditemukan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 tahun 2000 tentang tenaga kerja wanita berlatar belakang dari dasar hukum yang digunakan, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 31, dan juga hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim tentang larangan berdua-duaan dengan lawan jenis dan larangan berjalan selama 3 hari bagi perempuan kecuali dengan mahramnya. Selanjutnya ada juga kaidah fikhiyah tentang kemaslahatan dan hajat ataupun kebutuhan. Oleh karena itu, peran istri sebagai tenaga kerja wanita merupakan kategori zaruriyat yang sangat membantu suami dalam mencari nafkah. Tersebut adalah fatwa MUI yang tadi disebutkan, yaitu nomor 7 tahun 2000.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.